Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar kalian? Oke, baik. Anakku sekalian, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Anakku sekalian, marilah kita menjadikan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena di hari yang cerah ini ya, kita kembali bertemu ya dengan wajah-wajah yang gagah dan wajah-wajah yang ganteng, tak lagi dan tak bukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita membaca doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelasnya, yang dimana ketua kelasnya adalah Ahsan. Ya, silahkan Ahsan. Ya. Jadi dada yang memangnya silahkan fokus membaca doa, karena doa itu kalau kita main-main maka tidak akan dikabulkan juga doa tak ya. Doa dimulai, silahkan Ahsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, aku sekalian. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Ya, mohon diperhatikan namanya baik ya. Yang pertama adalah Kholis Habibullah. Oke, baik. Aska Hafizanna Darsono. Oke. Khalid Saifullah. Andi Muhammad Yusuf Habibi. Oke, baik. Gifari. Ahsan. Oke. Sabil. Safi. Askar. Afkar. Ya. Gazi. Oke. Fajri. Aiman. Azam, ya. Akhyar, Fatih. Oke, baik, aku sekalian. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, ya. Kembali dipimpin oleh ketua kelasnya dan memohon kembali nak, ya. Tidak ada yang main-main dan tidak ada yang ketawa ya, fokus untuk menyanyikan lagu wajib nasional ini ya. Silahkan semua berdiri. Dimulai. Indonesia
tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Oke, baik, aku sekalian. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Saya ulang, tepuk semangat. Oke, baik, aku sekalian. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Jadi anakku sekalian, hak dan kewajiban, ya. Jadi tujuan kita mempelajari materi hari ini adalah bagaimana supaya kita mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jadi sebentar juga insya Allah kita akan membentuk sebuah kelompok di mana kelompok itu, ya, dalam satu kelompok kami berikan sebuah tugas, ya, untuk menentukan yang mana yang hak, yang mana yang wajib atau kewajiban, yang mana yang tidak bisa dilakukan, yang mana yang bisa dilakukan, dan yang mana yang itu haknya kita dan yang mana yang bukan haknya kita. Ya, anak sekalian. Baik, selanjutnya adalah sebelum kita lebih jauh, ya, saya akan memberikan asesmen awal dulu, ya, di mana asesmen ini, ya, bertujuan di mana bagaimana kalian mempelajari apa pembelajaran yang kalian sukai, ya. Silakan dijawab dengan tenang tanpa ada yang ribut. Waktunya saya kasih 2 menit, ya. Kurang lebih 2 menit, silakan dikerjakan. Iya.
Ada yang belum dapat di situ? Sudah? Oke, kita kurang lebih 2 menit ya. Saya kasih waktu ya. Silahkan dijawab sesuai dengan pemahaman kalian di dalam asesmen awal kita ini. Ya, silahkan dijawab. Ya, pulpen mana kita Hasan? Sapi. Ambil pulpen dulu. Ambil pulpen cepat. Ya. Oke, silakan dijawab. Waktunya sisa 1 menit ya. Waktu semakin berjalan. Oke. Jadi setiap kelompok 1 orang saja mengumpulkan ke depan. Silakan dibawa ke depan. 1 orang saja. Ya, 1 orang saja, 1 orang. Jangan begitu ah. Tidak usah. Sebelah sini. Oke, silakan duduk nak. Baik anakku sekalian, ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik anakku sekalian, ya kita lanjut ke materi yang kita selanjutnya adalah saya akan bertanya. Ya, 1 kelompok saya bertanya dulu. Apa itu hak? Ya, apa itu hak? Yang kita dapatkan. Iya, apa sesuatu yang kita dapatkan? Kalau yang kelompok 2, apa itu kewajiban? Ayo. Iya, sesuatu yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau di sini apa itu hak? Sesuatu? Ya, sesuatu yang harus didapatkan atau dimiliki. Baik, anak sekalian. Selanjutnya, silahkan ya kalian mengamati video ya apa yang terjadi di dalam video tersebut. Ya. Jadi di sini ada apa namanya? Ada seorang anak pramuka yang naik sepeda lalu kemudian jatuh, ya. Kemudian temannya melihat. Lalu kemudian ini temannya menolong dan mengobati lukanya temannya. Iya. Jadi kemudian tiba-tiba ada mobil truk yang datang menginjak tongkatnya. Jadi saya kembali lagi bertanya kepada kelompok 3 dulu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh di dalam video tersebut? Menolong. Apalagi?
mengobati, ya. Oke, menolong dan mengobati. Kalau kelompok satu, ya, kenapa di dalam video tersebut, ya, kenapa harus mesti ditolong orang yang jatuh itu? Karena, ya, karena sakit. Kenapa harus ditolong? Karena itu adalah sebuah kewajiban kita untuk menolong. Nah, orang yang menolong termasuk orang yang ditolong adalah termasuk haknya. Iya, termasuk haknya. Jadi orang yang menolong adalah sebuah kewajiban menolong sesama temannya. Lalu kemudian orang yang ditolong adalah sebuah hak untuk mendapatkan pertolongan. Oke, lanjut ya. Pengertian dari hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki baik di dalam kandungan, ya, maupun setelah lahir. Setelah lahir pun juga, ya, setelah lahir dia berhak mendapatkan apa? Mendapatkan perlindungan, mendapatkan pakaian, makanan bergizi dan lain sebagainya. Itu adalah haknya. Ya, apa yang di dalam perutnya sebelum dilahirkan? Apa haknya? Haknya adalah mendapatkan sebuah nutrisi apa yang dimakan oleh ibu, seorang ibu. Jadi begitu, nak. Jadi hak merupakan bentuk kebenaran kepemilikan, ya, yang dimana, ya, kewenangan kekuasaan derajat, ya, dan menurut hukum hak berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi dan kebebasan dan serta kekebalan, ya. Jadi bebas ki. Apa haknya? Jadi haknya kita adalah sebuah kebebasan bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Kita lanjut ya. Selanjutnya, pengertian daripada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, ya, sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak boleh ya, dikerjakan kewajiban itu dengan setengah-tengah, ya, harus full, ya, dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan sebuah kewajiban kita merupakan sebuah beban di mana anakku sekalian memberikan atau melakukan sesuatu yang mestinya kita akan dapatkan. Paham ya? Ya, ahsan. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ini hak kita di sekolah. Hak dan kewajiban kita di sekolah, yang pertama hak dulu. Yang pertama adalah mendapatkan sebuah pendidikan. Kita berhak mendapatkan sebuah ilmu, ya, dari guru-guru kita yang ada di sekolah kita. Kita akan, ya, kalian berhak mendapatkan ilmunya, mendapatkan pendidikan, ya. Yang kedua adalah berkeluhuran dalam proses. Berkeluhuran dalam proses, ya, belajar, fasilitas yang memadai dan lingkungan yang belajar yang aman. Kalian itu apa namanya? Berhak mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu yang aman, ya, mendapatkan fasilitas yang nyaman, ya. Selanjutnya hak yang ketiga adalah berkata dan berpendapat. Kalian berhak, ya, kalian berhak berpendapat, kalian berhak berkata apapun itu. Yang penting sopan, ya, sopan dan santun, beretika, ya. Ketika kita mengeluarkan pendapat, harus pendapat yang baik, harus pendapat yang sopan, begitu ya.
Jadi begitu. Selanjutnya, kewajiban kita. Apa kewajiban kalian sebagai murid atau siswa? Yang pertama adalah mengikuti pembelajaran. Kalian wajib mengikuti semua pembelajaran yang ada di sekolah. Kita tidak boleh melewatkan semua pembelajaran itu karena kewajiban kita. Bagaimana, apa tujuan kita datang ke sekolah? Untuk mendapatkan sebuah ilmu. Haknya kalian yang harus kalian dapatkan. Bagaimana kalian mau dapatkan kalau misalkan kewajiban kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa tidak mengikuti pembelajaran, ya, tidak mengikuti sebuah pembelajaran. Nah, begitu. Jadi harus menjaga etika. Nah, etika yang tadi yang berkaitan dengan pendapat, ya, beretika dan sesuai dengan moral kalian. Artinya adalah ketika kalian berkata, ketika kalian mendapatkan berada di lingkungan sekolah, ketika baku lewatan sama gurunya harus sopan. Yang hilang itu di zaman sekarang itu adalah kata tabe. Tidak ada di sekarang itu ketika guru lewat berpapasan antara guru dengan guru dengan siswa, ketika dia lewat tidak lagi mengatakan tabe, tidak lagi. Nah, sekarang juga zamannya, ya, ketika seorang guru mencubit itu dilaporkan ke polisi, ya, seorang guru. Beda kita dulu, makanya etika itu, ya, perlahan akan sirna ketika kita tidak kita tidak wajib untuk mengetahui bagaimana sikap kita, bagaimana etika kita ketika kita ketemu guru. Ya, bagaimana etika kita ketika kita berpapasan sama guru, tabeki. Kalau misalkan bagusnya juga kalau sebelum kita tabe, salam ki dulu. Itu kan etika yang baik. Ya, salim ki sama guru tanya kabar, bagaimana kabar ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kewajiban kita apa? Kewajiban selanjutnya adalah menjaga kebersihan sekolah. Selain daripada hak, bagaimana kita mau mendapatkan fasilitas yang memadai dan nyaman ketika kebersihan itu tidak kita dapatkan, tidak ada. Nah, jadi kewajiban kita sebagai seorang siswa harus menjaga kebersihan di sekolah. Ada sampah dibersihkan, ya. Iya, azam ya. Begitu ya, azam. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, melakukan tugas PR. Ketika ada tugas yang dikasihkan ya. Ketika ada tugas yang dikasihkan di sekolah, kerjakan. Karena itu kewajiban kalian, wajib kalian kerjakan sebelum pulang di sekolah. Ketika ada PR ada PR-nya kalian, ya, tidak boleh dikerjakan di sekolah karena itu pekerjaan rumah. Maka kalian harus mengerjakan PR-nya di rumah. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban kalian di rumah. Bagaimana? Hak yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang kepada orang tua, keluarga, dan om dan sebagainya, ya. Itu adalah itu haknya kalian mendapatkan kasih sayang kepada orang tua Yang selanjutnya adalah mendapatkan nutrisi yang baik, makanan yang bergizi, ya. Nah, sekarang juga, ya, alhamdulillah pemerintah kita, presiden kita, ya, memberikan sebuah makanan yang bergizi. Kita mami yang tidak memanfaatkan itu makanan bergizi tersebut, ya. Ketika ada datang makanan, ya, kita tidak makan, kan rugi. Siapa yang rugi? Negara kita. Ya, kalian juga rugi karena tidak mendapatkan makanan yang bergizi. Selanjutnya, perkembangan dengan baik, bermain dan belajar. Kalian berhak mendapatkan pembelajaran.
ya, kalian berhak bermain, belajar, tetapi bermainnya itu adalah sesuai dengan haknya kalian, ya, tidak boleh berlebihan. Nah, terakhir, hak yang terakhir adalah menjalankan pendidikan. Apa itu pendidikan? Ya, orang tua tak memberikan, memfasilitasi kalian untuk pergi ke sekolah, dukungan, mensupport, ya, kasih sekolah kalian ke sini, ya, untuk mendapatkan ilmu, ya, ilmu agama dan ilmu umum, ya. Itu tujuannya untuk apa? Karena orang tua kalian sangat menginginkan kalian untuk mendapatkan ilmu, karena itu hak kalian. Apa kewajiban kita sebagai seorang siswa, ya, sebagai seorang anak? Apa kewajiban kita? Menghormati orang tua dan mendengarkan nasihat-nasihatnya, nak. Ya, bagaimana kita menjadi seorang anak yang soleh dan soleha, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, kalau nasihatnya kita tidak dengar, masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, tidak tinggal di otaknya. Ya, makanya didengarkan dan, ya, nasihat-nasihat orang tua kalian, ya. Jangan menganggap bahwasanya itu nasihat sudah saya dapatkan di sekolah, tidak. Karena di rumah kami itu, nak, ya, hanya di sekolah itu hanya penambaji, meyakinkan kepada kalian bahwasanya itu adalah perkataan orang tua kalian adalah benar. Yang kedua, menjaga kebersihan di rumah. Ya, ketika kalian bermain, ketika kalian belajar, ya, ada buku tak berserakan, berantakan, dirapikan. Mainan kalian, ketika mainan kalian berantakan, ya, berserakan kiri kanan kayak kapal pecami di dalam rumah, bereskan, rapikan. Karena itu adalah kewajiban kalian sebagai seorang anak. Yang selanjutnya, yang terakhir, berpartisipasi dalam kegiatan keluarga, ya. Apa itu kegiatan keluarganya? Sempatkah ada kegiatannya orang tua tak ketika kalian libur di rumah, ya? Bantu orang tua tak? Bantu, entahkah di dapur kah, entahkah membersihkan mobil kah, mencuci mobil kah, membersihkan pekarangan rumah dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban kalian untuk membantu orang tua, berbakti kepada orang tua tak? Oke, baik ya. Hak kalian sebagai masyarakat, apa itu? Hak kalian adalah mendapatkan perlindungan hukum. Ketika kalian mendapatkan masalah, maka hukum wajib, hak kalian mendapatkan perlindungan. Seperti yang termasuk adik kalian itu, adiknya anak yang hilang kemarin dicuri, itu kan sudah mendapatkan perlindungan hukum karena sudah dicari korbannya didapat di Jambi. Itu kan sudah mendapatkan perlindungan, ya. Sudah mendapatkan perlindungan. Yang kedua, menyampaikan pendapat, ya. Jadi kalian berhak menyampaikan pendapat ke pemerintah kah, ke keluarga kah, ya, selama itu baik, selama itu sopan cara penyampaian kalian, maka kenapa tidak diterima dan masuk akal jiki juga, ya, paham ya? Oke. Mengakses fasilitas umum yang di luar itu kan baru-baru dikerja tuh, itu haknya kalian itu. Jalan kaki kah, naik motor kah, berkendara kah, diantar ke sini tidak goyang-goyang makin lagi, ya. Tidak apa namanya itu? Tidak kayak ayunan makin lagi di atas mobil, ya. Tidak kayak apa namanya? Junggak-junggik makin lagi di atas motor, ya. Itu kan haknya kalian untuk menggunakan fasilitas umum.
berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ketika kalian libur sekolah, ya, kelurahan atau desa mengadakan kerja bakti sosial, ketika ada jaki dan mampu jaki juga ikut serta di dalamnya, ya, kenapa tidak ikut maki? Ketika beda kalau jauh-jauh, nah kalian masih anak-anak, nggak boleh ikut. Tetapi kalau dekat jaki di lingkungan rumah jaki, tidak apa-apa, silakan dikerjakan, ya, dibantu. Selanjutnya, apa kewajiban kita sebagai masyarakat? Kewajiban kita setelah mendapatkan haknya kita sebagai masyarakat, kita harus menunaikan kewajiban kita juga. Kewajiban kita adalah menghormati peraturan. Kalau kepala desa kelurahan kepala dusun mengatakan, Gazi, kerjakan gitu, ya, buat papan nama, papan desa, ya, atau Ahsan, silakan buat gapura di depan kantor lurah. Nah, itu kan termasuk perintah dan kewajiban kita untuk mengikuti itu. Kepala desa mengeluarkan peraturan, anak-anak tidak boleh memasuki area area yang dilarang di sekitar keliling kantor lurah atau di area yang sudah memang terlarang, maka kita harus menghormati peraturan tersebut, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban. Ketika kita ada posyandu di rumah, ya, di tetangga jaki, nah ikut juga dalam serta menjaga keamanan, tidak jadi masalah, ikut maki. Selama itu baik. Menjaga keamanan, yang juga tidak boleh ugal-ugalan ketika kita naik sepeda, ketika kalian di masyarakat naik motor ugal-ugalan, menggunakan fasilitas umum ugal-ugalan sedangkan banyak anak-anak yang bermain di situ, nggak boleh, harus kita hati, ya, kita harus menjaga ketertiban dan keamanan. Yang terakhir, menghormati perbedaan. Yang perbedaan itu, yang pertama, mungkinkah kholis, ya, keluarganya kholis, tidak mau melakukan sebuah adat yang dimana Aska tidak setuju dengan apa yang dilakukan kholis, maka itu kita harus menghargai itu. Kita sama-sama menghargai apa yang dilakukan itu, selama itu tidak menimbulkan sebuah masalah. Ya, oke, kita lanjut ya. Yang terakhir, kita akan menyanyikan lagu, ya, menyanyi bersama tentang hak dan kewajiban. Oke, silahkan, ya. Jadi nadanya itu naik beca, ya, nada naik beca. Oke, ya. Iya, karena ya, ini dulu ke musiknya, ya. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga, empat. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan
kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah. Contoh hak yang di rumah mendapatkan kasih sayang, diperlakukan adil dan sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, belajar yang rajin tua. Contoh hak di sekolah, belajar dengan aman, mendapatkan fasilitas di kelas dengan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, menghormati guru. Oke, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Satu, dua, tiga. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh yang di rumah dan juga di sekolah. Contoh hak di rumah, diperlakukan adil antara adik dan kakak. Sedangkan kewajiban patuh ke orang tua. Contoh hak di sekolah, belajar dengan aman, dapatkan fasilitas di kelas dengan aman. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan, hormati guru. Masya Allah. Oke, kita ulang satu kali ya. Kemudian kita lanjut dengan diskusi ya. Satu. Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah. Contoh hak di rumah, dapatkan kasih sayang, diperlakukan dengan baik. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, belajar dengan rajin, patuh dengan orang tua. Contoh hak di sekolah, belajar dengan aman, dapatkan fasilitas di kelas dengan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, hormati guru, taati peraturan. Oke, baik aku sekalian. Kita lanjut ya. Lanjut. Kita akan membuat kelompok ya, karena sudah terbentuk kelompoknya dari awal ya. Kita akan berdiskusi tentang hak dan kewajiban. Jadi saya akan membagikan lembar kerja ya. Kalian silakan kerjakan diskusi ya. Dan jangan lupa membaca petunjuknya ya. Membaca petunjuknya. Jadi silakan dibaca petunjuknya ya. Apa yang diminta petunjuknya? Apa yang diminta itu? Iya. Silakan satu orang mengambil gunting dulu. Silakan mengambil gunting.
Ya, ada yang bawa gunting? Ada. Afkar yang bawa gunting. Ya, silakan dikerja dulu. Tulis nama kelompoknya masing-masing, ya. Karena ada yang digunting di situ, kalian akan mencocokkan, ya, yang mana yang hak, yang mana yang wajib. Oke. Setelah ditulis nama kelompoknya, silakan dibaca petunjuknya. Baca ke petunjuknya. Hak ada sesuatu yang Hah? Itu yang digunting. Afkar minta sama Afkar anunya, guntingnya. Setelah digunting, ditempel. Ada yang bawa lem? Ini ada di sini, ada kewajiban. Iya, sembarang saja. Bagaimana supaya bisa ditempel? Ya, itu kan ditempel. Silakan ditempel. Gunting itu tadi. Ya. Itu dicocokkan gitu nak. Digaris ki, tidak digunting jadi ya. Itu baca ki baik anunya. Ya. Tidak ada digunting. Baca saja itu anunya petunjuknya. Yang kelompok satu aja yang digunting. Selebihnya itu ada yang dicocokkan, ada yang apa namanya di sini? Keterangan hak atau kewajiban sesuai dengan ya ditulis di sini. Iya, gunting saja baru kita tempel. Iya. Waktunya ya 5 menit. Sembarang saja. Biar nih, tak apa-apa. Sudah waktunya. Ya, kurang lebih 5 menit ya. Apanya dicabut? Jangan makin dicabut. Ya tempel saja begitu. Apa itu? Hak atau kewajiban? Itu apa? Makan bersama atau belajar? Ya, silakan. Apa haknya? Hak atau kewajiban? Ayo. Ya, itu ada sih. Ya, silakan kerjasama. Sudah? Oke. Oke, selanjutnya adalah mengumpulkan LKPD. Ya, ayo mengerjakan.
Sudah? Belum Vespa. Kewajiban. Hmm? Sudah? Oke, kumpul ke depan. Iya. Setelah ini siap-siap ya, kita presentasi di depan hasil musyawarah kalian, hasil diskusi kalian. Ya. Jadi yang mana kelompok satu sudah tertempel? Sampai itu sebagian nulis. Sudah? Oke, kelompok satu. Ustaz, mau selesai. Kemana? Ya. Ada Mi? Ustaz. Ya, ayo, apa itu? Kewajiban atau hak? Apa itu, Kak? Oh, itu. Nggak bisa dikit ya. Ayo, hak atau kewajiban? Kewajiban. Pusing ah. Oke. Sudah, kumpul. Oke, sekarang ya, saya panggil dulu kelompok 3 ya. Nah, mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, lagi tuh. Ya, kelompok 3 dulu. Azam. Ya, siapa yang mau naik mempresentasikan? Ya, silakan dibaca saja. Siapa ya? Tak boleh tunjuk-tunjuk siapa ya? Mempresentasikan kelompoknya. Nah, silakan. Sebutkan dulu gambar apa itu, lalu kemudian itu hak atau kewajiban. Silakan naik. Di sini saja, di sini saja. Assalamualaikum. Gambar apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gambar apa? Gambar Ini gambar membuang sampah. Kewajiban. iya.
Selanjutnya apa? Melap kaca. Ya, itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke, terus Bermain. itu bermain apa? Hak atau wajib? Hak. Menolong. Menolong. Apa itu? Kewajiban. Kewajiban juga ya. Oke. Mengerjakan PR. Itu gambar mengerjakan PR. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke. Terus Belajar. belajar. Itu belajar apa? Kewajiban. Oke. Mema mematik mematikan televisi. Ya, mematikan televisi itu apa? Kewajiban atau hak? Mematikan televisi. Hak. Hah? Hak. Iya. Oke, sudah. Oke, selanjutnya. Silakan turun. Nah, selanjutnya kelompok 2. Ya, mana kelompok 2? Silakan. Silakan. Dia Pak. Dijelaskan saja, ini gambar apa? Gambar orang membuang sampah. Nah, itu adalah hak atau kewajiban? Kewajiban. Nah, lanjut lagi. Ini apa ini? Memberi. Membantu. Ya, memberi atau membantu. Boleh. Kewajiban. Ya, selanjutnya. Membersihkan. Nah, Kewajiban. terus. Belajar. Kewajiban. Oke. Belajar di rumah. Kewajiban. Oke. Yang mana hak? Yang mana hak? Ya, silakan. Bermain. Hak. Nah, apa lagi? Apa ini? Salim sama guru Nah, itu adalah. adalah kewajiban. Oke, sudah. Kelompok 3. Satu yang terakhir. Kelompok 1, silakan. Yang terakhir ya. Kelompok 1. Kasih besar surat Iman. Kalau namanya kelompok 1 itu harus semangat juga. Nggak boleh kalah dengan yang lain. Oke. Itu kan sudah ditempel tuh, silakan jelaskan. Gambar apa yang ditempel tadi sesuai diskusi kita. Nah, gambar apa yang ditempel itu jelaskan juga. Jelaskan apakah itu hak atau kewajiban. Silakan. Nah, boleh ketawa. Salam. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aku bilang Ustaz. Jelaskan atau mempresentasikan. Ini gambar orang Apa ya? melap kaca. Kewajiban. Kewajiban. Gambar apa ini? Itu gambar belajar itu. Ayo. Ini gambar orang belajar. Kewajiban. Kewajiban untuk belajar ya. Ini gambar orang salim sama guru. Kewajiban. Ya. Oke. Ini gambar orang membuang sampah. Kewajiban. Berapa ini? Memberi itu, memberi. Memberi Ini. belajar itu. Ini gambar orang belajar. Kewajiban. Ini gambar orang memberi. Kewajiban. Oke, sudah ya.
Lagi itu. Hak. Bermain. Ini gambar orang bermain. Hak. Ini gambar orang Belajar. gambar orang belajar. Hak. Ini gambar orang mematikan TV. Hak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, baik. Nah, dari beberapa tadi sudah Ustadz sudah tahu ya, yang mana yang sudah paham, yang mana yang belum. Oke. Yang terakhir adalah kita akan mengerjakan sebuah asesmen formatif secara individu. Ya, saya kasih waktunya dan anunya itu ada di sini ya. Jadi di sini ada di sini anunya ya. Jadi silakan dijawab ya, diisi dengan namanya masing-masing juga ya. Ada di sini juga jawaban dan bukan jawabannya ya, ada jawaban di sini ketika kalian sudah jawab juga ada. Yang mana lagi sudah dapat sama sini ya. Siapa lagi belum? Akhir ya. Ya, jadi jawabannya itu ada di sini. Nah, jadi di sini kalian sisa melihat ya. Ini kan ya di gambar satu, di gambarnya itu kan sudah ada. Jawabannya sudah di sini, tinggal kalian yang menentukan siapa, yang mana yang hak, yang mana yang wajib. Nomor 1 itu. Cuma salah nih. Iya, yang di belakang juga. Lihat saja di belakang apa petunjuknya. Lihat nih baik. Sesuai dengan anunya itu. Iya, silakan disilan. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Satu orang pi. Lebih kah? Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua ya? Ya, silakan dikerja. Yang ini yang terakhir ya. Setelah itu kita mengakhiri sebuah pembelajaran, tetapi kita simpulkan dulu, ya. Ya. Ini. Ini. Tanya teman yang lain supaya ya, silakan dibaca itu yang saya tunjukkan ke ini. Silakan dibaca ini. Apa itu bilang? Apa yang harus dilakukan jika Ya, silakan. Itu.
Oke. Silakan dikumpul ya waktunya. Iya, silakan dikumpul masing-masing kelompoknya. Ya, masing-masing kelompoknya. Satu orang saja bawa naik mengumpulkan. Setelah itu kita simpulkan dan selesai. Iya. Sudah? Sudah, Mi? Sudah, Mi? Ya, oke. Ya, silakan. Kumpul sama temannya. Ini, sini, sini. Ini. Ini apa ini? Oke, silakan bukunya dirapikan, dikasih yang kita lupa lihat. Ya, setelah itu kita simpulkan ya hasil pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi jadi perhatian, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik anak sekalian. Oke, kita lanjut ya. Kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini itu adalah hak dan kewajiban itu harus bergandengan. Jadi hak adalah di rumah, di sekolah, baik di sekolah maupun di rumah, di masyarakat, ya harus kita jalankan secara berimbang, harus bergandengan, harus kita jalankan sebagaimana mestinya, ya, karena ya kita berhak mendapatkan kasih sayang, kita berhak mendapatkan sebuah pendidikan, dan kewajiban kita setelah kita mendapatkan haknya kita, maka kewajiban kita juga harus tunaikan. Oke, anakku sekalian. Jadi dengan hasil yang tadi juga, ya, bagaimana, ya, apakah kalian sudah pahami apa itu materi kita hari ini? Ya, sudah. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan pembelajaran ini? Senang ya. Lalu kemudian, bagaimana? Apakah ada kesulitan yang kalian hadapi hari ini? Tidak. Oke, Masya Allah. Yang terakhir, ya, sebagai refleksi untuk kita, ya, adakah materi yang belum kalian pahami? Ya. Ada? Ada. Apakah itu? Ya. Jadi adakah materi yang kalian tidak pahami hari ini? Tidak. Polis? Tidak. Apa itu? Hak seorang siswa di sekolah. Ya, jadi haknya seorang siswa di sekolah itu kan sebagai tadi yang dijelaskan, ya. Haknya kita di sekolah yang pertama apa ya? Mendapatkan fasilitas, mendapatkan pendidikan, ya, dan mendapatkan perlindungan yang nanti di sekolah, ya, fasilitas yang aman dan nyaman. Oke, ada lagi? Kalau hak anak itu di rumah kan tadi sudah dipahami bahwa hak anak seorang di rumah itu mendapatkan perlindungan, mendapatkan kewajiban, mendapatkan
makanan bergizi dan lain sebagainya, ya. Paham ya? Oke, selanjutnya. Apakah media lembar lembar tadi lembaran kerja kalian itu yang didiskusikan mudah dipahami atau tidak? Mudah ya, karena kalian sudah mempresentasikan di atas dan alhamdulillah sudah banyak yang paham yang mana hak, yang mana kewajiban. Oke, baik anakku sekalian, ya. Oke, jadi insyaallah pembelajaran kita selanjutnya ke depan ya adalah pemusyawarah dan ya silakan dirapikan bukunya masing-masing dan memasukkan di bukunya dan ingat ya. Baru kita tutup ya, belum bubar ya, kita tutup dulu. Ya, setelah itu kita rapikan. Ya. Sudah ya? Oke, kita tutup. Ya, silakan dirapikan bukunya masing-masing di tasnya. Ya. Sudah ya? Oke, baik. Anak sekalian, silakan ya. Sebelum kita menyelesaikan dan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya. Nanti sebentar, ya, nanti sebentar ya. Perhatikan dulu. Oke, perhatikan dulu semua ya. Tepuk semangat. Iya, oke. Oke, baik. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik dan kita tutup sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik.